Sobat Adiaksa, kembali lagi di Operan, obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Bersama saya Mega dan rekan saya. Dan saya Yesi. Kita Dan hari ini kedatangan sosok yang spektakuler, narasumber yang luar biasa. Ya Yesi. Pasti pada Siapa? penasaran. Langsung Siapa saja kita lagi? kenalkan. Kalau bukan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Bapak Didik Farhan. Bapak selamat datang Bapak di Kejaksaan Tangerang Selatan, khususnya di podcast kita Pak, podcast Operan. Luar biasa nih, langsung lihat ruangannya bagus, apalagi duet ini. Duet. Mayes ya, Mayes. Oke. Namanya Mayes sekarang. Iya. Mayes, oke. Selamat Gimana datang. Mbak Mayes? Bapak sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten nih Pak sudah melalui banyak pengalaman, banyak tahapan hingga ke jabatan yang sekarang sangat luar biasa, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepala Banten. Kejaksaan Tinggi Nah Banten. mungkin ini kan kita bentar lagi nih Pak, bakal ada pembukaan CASN baru nih ya Pak ya. Nah mungkin kita bisa sharing Bapak mungkin pengalaman Bapak selama berdinas di kejaksaan. Ya, sebelumnya saya lihat pertama Kejari Tangsel ini oke semuanya, ruangannya bagus, besar, bersih, dan apresiasi lah untuk Kejari Tangsel. Cerita tentang kejaksaan pengalaman, saya ini sudah pindah mutasi itu ke 18. 18 kali. 18 kali. Nggak main-main pengalamannya benar. Pengalaman. Kita aja baru 2-3 kali udah. Iya banget. Sorry, 17. Oh, Oh, 17. Hampir 18. Sebentar lagi 18. Sebentar lagi 18 harus diaminin atau belum ya? Amin. Kan Amin ya, pasti Pak. pindah. Amin. Insyaallah. 11 kali. Jadi intinya banyak sekali suka dan duka selama dinas atau berkarir di kejaksaan. Dan satu hal, saya tidak pernah mimpi jadi jaksa. Tidak pernah bercita-cita mimpi. Bayangkan aja enggak? Nah itu Mbak Atau- Mega, Mbak Yes. Jangan-jangan sampai yang nggak tahu jaksa nih apa sih gitu. Kita kan dulu sering. Tuh. Gimana ceritanya tuh Pak? Awal mulanya sehingga Bapak bisa dapat Iya. bergabung di kejaksaan. Cerita ini ya. Ya. Kami itu orang tua saya itu bukan siapa-siapa, hanya pegawai kecil golongan 1 di Departemen Agama, anak 7. Nah, ayah saya itu pokoknya kalian harus sekolah, kuliah untuk untuk menjadi sukses itu harus belajar, harus kuliah. Tapi ayah saya selalu ngomong bahwa karena 7 anak, ayah nggak banyak punya duit, katanya. Kalian harus masuk PTN. Perguruan tinggi negeri ya Pak. Iya, karena dulu kan murah. Dan ada beasiswa juga Iya, ya ada Pak beasiswa biasanya. juga. Jadi harus masuk PTN. Sehingga waktu itu saya lulus SMA, kalau jurusan akuntansi itu paling hanya UNER, berarti nerima 100 orang. Ya. Karena pesannya orang tua itu harus masuk PTN. Brawijaya itu hukum menerima 250, paling lebih banyak. banyak. Iya. Nah, ini teori kemungkinan kalau milih ini lebih berpeluang Iya. Peluangnya masuk besar. fakultas hukum. Jadi terus keterima. Ketika masuk fakultas hukum itu, kalau orang lain, teman-teman saya itu pasti sudah pengen jadi notaris, hakim, jaksa, lawyer itu sudah ada, terbayang mereka masuk fakultas. Saya ditanya, "Win apa, Dik?" Nggak tahu, saya penting masuk negeri gitu. Betul itu, masuk hukum masuk negeri aja. Nah, semester 1 itu adalah kegiatan ekstra itu kan ada yang forum yang Impala pencinta alam, ada yang Organisasi itu, mahasiswa ya, Pak? mahasiswa banyak yang forum Mapelar, yang forum diskusi. Saya waktu itu tertarik jurnalistik, pers mahasiswa. Bergabunglah saya di pers mahasiswa, aktif mulai di reporter, redaksi. Bahkan tahun ketiga saya jadi pemimpin redaksi di situ. Terus pemimpin umum tahun ketiga mau lulus, tahun keempat. Sehingga saya lulus kuliah, cita-cita saya jadi wartawan. Jadi wartawan. Agak jauh ya Pak. Iya, karena saya aktivis pers mahasiswa Iya. itu. Oh iya. Diklatnya tingkat dasar di UGM, tingkat lanjutnya di IKIP Jakarta, sehingga saya sudah totalitas, sudah senang dunia wartawan. Sehingga persis lulus kuliah, sempat jadi wartawan. Sempat jadi wartawan. Grup Jawa Pos. Jadi nggak langsung lulus kuliah langsung kejaksaan. Itu ada ceritanya sendiri lagi itu. Ceritanya ayah saya pas ada teman sahabatnya itu
punya usaha fotokopi. Ya. Orang kejaksaan fotokopi adalah tahun 93 itu kan ada, kalau lowongan itu nggak kayak sekarang browsing gitu kan. Dulu kan hanya fotokopian itu. Fotokopian. Fotokopi diperbanyak terus dikasih tahu. Nah, anaknya tukang fotokopi ini, yang punya fotokopi ini sarjana hukum juga. Oke. Terus cerita ke ayah saya, dulu tes daftar itu nggak kayak sekarang di Kejati masing-masing, Iya. di Kejagung dulu kita. Kejagung. Se-Indonesia di Kejagung. Jadi langsung Yang diterima berangkat cuma kerja. 100 orang. Oh, sedikit sekali ya. Nggak kayak sekarang Ya. 1000. Sekarang ribuan. Berarti ketat Ribuan. sekali ya Pak Ketat. persaingannya. Betul. Setelah itu ada lowongan tunjukin yang usaha fotokopi ini jarang berani ke Jakarta, ngajak bapak saya. Ayo antar dong, daftarkan anak saya. Lu apa kejaksaan? Tunjukin. Loh, anakku Didik itu juga udah lulus. Sekalian lah berangkat gitu ya. Udah lulus, Didik udah lulus katanya. Udah, dia kan aku lulus kan nggak ada 4 tahun kan, udah lulus. Akhirnya diajak, ayo daftar kejaksaan. Enggak ya, saya tak tetap di wartawan. Siapa tahu kamu sarjana hukum masa di wartawan. Nah, siapa tahu nasib baikmu ada di kejaksaan. Kejaksaan. Akhirnya saya ikutlah saran ayah daftar di Jakarta. Itu hari terakhir saya itu. Hari terakhir pendaftaran. Iya, Jumat itu hampir itu hari terakhir karena harus nyari. Kan banyak itu. Kalau sekarang kan komputer itu. Iya. Dulu CAT. ijazah Iya. ngetik. Itu kita nyari ijazah ngetik itu akhirnya. Kalau sekarang mah udah gampang ya Pak, daftar Iya. udah Iya, dulu saya via online. karena kan dulu nggak ikut. Saya kan biasa wartawan bisa ngetik kan. Langsung ke tempat les itu saya ikut belajar ngetik. Bisa nggak langsung dites. Oh, waktu di Kejagung tuh langsung tesnya ngetik Pak. Enggak, maksudnya itu dapat ijazah ngetik. Oh, langsung iya. Bapak bisa, Dipersiapkan saya ini dengan segera. wartawan, langsung bisa lah ketik. Langsung siap Dapat bisa ijazah. dapat ijazahnya dan daftar dan alhamdulillah saat itu karena Ridho orang tua juga ya Pak. ya ridho orang tua di antara puluhan ribu Ya. Puluhan ribu juga yang daftar saat itu, iya, Pak. 212.000 lah Wah. yang diterimanya 100 100. orang. Alhamdulillah kepilih dan orang tua itu siapa tahu nasib baikmu ada di kejaksaan. Alhamdulillah. Nah itu masuk kejaksaan. Nggak ada berpikir sama sekali. Karena ketidaksengajaan Iya. fotokopian awalnya Iya, ya Pak ya. ketemu. Tapi ya tadi tuh kan kalau diceritakan pernah jadi wartawan gitu dan passionnya itu kan memang di jurnalistik ya Pak. Jurnalistik. Jadi tiba-tiba masuk kejaksaan itu ada culture shock nggak sih Pak? Wah, ini Dari Nah. saya jadi wartawan itu dulu sangat berat. Misalnya saya pernah ada pembunuhan tuh. Saya kan ditempatkan di Bojonegoro, reporter Bojonegoro. 50 kilo naik motor, foto-foto. Setelah itu nyampe kota lagi. Hal yang kita lakukan dulu itu ke studio foto. Hasil Ngeprint. foto kita dicetak dulu. Nyuci kalau zaman dulu ya Pak. Nyuci. Abstrak. Iya, iya. Nah, abstrak. Baru saya ke kantor baru ngetik karena nggak ada laptop, hanya PC dulu. Nggak bisa dibawa kemana-mana kan? Nggak bisa. Nah, udah ngetik. Jadi berita ngambil foto. Nah, ngirim ke Surabaya ini masalah. Kalau sekarang kan lewat HP kirim. Dulu Iya. itu titip bis. Ya, perjuangannya. Titip bis, titip bis baru kirim berita itu kalau lewat dulu internet belum begitu kayak JPNN dulu namanya, Jawa Post Net Network gitu ya. Itu susah nggak ngirimnya. Kadang-kadang langsung lari ke fax. Coba wartawan. Nah, itu kan berarti saya sering lupa makan, kerja keras. Apalagi kalau banyak demo, banyak banjir kan jauhnya tempat-tempat jauh. Iya. Begitu masuk kejaksaan, lapor pangkat jari, kamu ijazahmu apa? Kamu jurusan apa hukum? Perdata, Datun. katanya. Nah, Datun itu baru dibentuk. Saat itu baru Baru dibentuk gitu, Pak. dibentuk. 93, 94 itu baru. Jadi belum ada MOU, belum ada sosialisasi. Bayangkan dulu yang sibuk, wah kena kemari begitu duduk di Datun nggak ada pekerjaan. Nah ini gimana ini saya ini nasib saya ini. Nah itu biasa karena dulu aktivis ya biasa. Ini tapi hanya 2 bulan kasih intel ngomong ke Kajari, Pak Didik tuh nggak cocok di Datun, dia tuh mantan wartawan, taruh di intel. Nah, mulai pas saya bikin lapinsus ini kayak wartawan. Nah, ini cocok baru Baru Itu, ketemu lagi ya, Pak, ya. lagi. Sering keluar. Nah ini persis wartawan tuh dengan intel tuh 11-12. Oh gitu. Bener nggak teman-teman Intel nih? Kayak 11-12 ya kayak wartawan ya? Sama dia prinsipnya kayak
kayak wartawan juga 5W1H itu. Oh gitu ya Pak ya. 5W1H ya, apal kan? Nah, itu ceritanya. Oke. Akhirnya masuk kejaksaan dan penempatan pertama di Bojonegoro. Terus jadi kasubsi, baru pendidikan jaksa. Karena pendidikan jaksa dulu hanya 100 Mbak, jadi antrinya 3 tahun. Setiap tahun 100. 100 orang. 100 orang setiap tahun. Enggak kayak sekarang gelombang 1 400 gelombang 400 ya, ada setahun 1000 ya. hanya 100 itu. Betul. Bapak, tadi kan Bapak menceritakan kalau misalkan culture shock-nya berbeda ya Pak ya. Ketika Bapak bekerja jadi wartawan, terus Bapak bergabung di kejaksaan. Nah, yang jadi penasaran kita yang di sini maupun yang di rumah nih pasti Pak. Bapak selama bertugas di kejaksaan pasti menangani perkara-perkara dan Iya. kasus-kasus nih Pak. Apakah ada kasus yang bagi Bapak tidak terlupakan gitu? Iya. Banyak. Nah, Saya banyak. Oke, baik, kami siap mendengarkan. saya golongan 2-3B gini sudah PJ kasih intel di Martapura. Amin, Kalsel, PJ juga. Usia 28 itu saya sudah jadi PJ kasih. Nah, kasih intel sehingga Kajari saya itu kalau ada perkara yang menarik walaupun intel dikasih intel dulu, pembunuhan yang ribut, yang bakar-membakar. Nah, yang tidak saya lupakan itu ada 2. Ketika ada mahasiswi dibunuh oleh orang yang naksir, ditolak kakak kelasnya. Pembunuhan oleh pacar ya. Iya, belum pacar karena ditolak. Naksir. Ditusuk 11 kali karena cinta ditolak, belati bertindak. Itu habis meninggal, orang tuanya juga meninggal, anak tunggal itu. Ya berarti yang meninggal ini 2. Saya tuntut mati. Nah, itu. Iya. Saya tuntut mati itu. Waduh, ribut dulu karena pembuktiannya agak susah karena dia nggak ada yang lihat. Itu. Nah, Di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan di Martapura. Kemudian ada lagi yang nggak saya lupakan. Sampai dikepung lah kalau sidang itu apa? Anak transmigran sekolah dirampas motornya, anak orang lokal, terus kemudian dibunuh, dibakar jasadnya. Tragis sekali ya Pak ya. Iya, itu dukun yang ngomong, ya anakmu ini dibakar orang, dikubur katanya. Ada dukun tidak tahu juga. Ketahuannya gara-gara dukun itu Pak? Enggak, ya akhirnya ada ini, habis 2 orang yang bakar bunuh ini, dia minta tolong ngubur, ini ada orang yang salah satu temannya satu. Nah itu waktu mabuk ngoceh. Saya kemarin habis bantu ngubur jasad ini lah. Akhirnya dikejar lah, dia tahu. Nah begitu tahu, orang transmigran itu hampir 1000 orang tuh kompak ngejar bakar rumahnya pelaku ini. Ada kakaknya dibunuh juga. Nah ribut, kasih intel lagi yang ditunjuk. Nah, singkat cerita sidang, wah ini setiap sidang ribuan orang transmigran rame datang. Alhamdulillah, karena banyak orang Jawa, saya orang Jawa. Tenang Kang, urusannya mbak aku. Itu rame. Jadi itu yang saya tuntut mati juga. Oh iya. Keputusannya seumur hidup. Spesialis tuntut mati. Itu jadi saya ingat terus itu karena sidang coba masih 3B, sidang kasus besar, ada lawan lawyernya juga ada, masa ini. Masanya banyak sekali yang ya, gimana Pak, ya? kita masa yang beringas ini kita bisa membuat adem itu. Udah percayakan sama saya ini, aku gitu aja. Nah, itu Mbak. Nah ini tadi kan kalau sharing pengalaman yang serem-serem ya terkait perkara pembunuhan, dituntut mati gitu. Kalau perkara yang unik atau pengalaman yang menyenangkan Pak di kejaksaan nih. Yang menyenangkan tuh nyidangkan Roy Martin. Ternyata jaksanya Roy Martin teman-teman. Roy Martin menyabu. Iya. Itu senangnya apa? Masuk infotainment tiap hari. Iya benar-benar. Dulu orang yang saya taksir nggak mau itu, sekarang ganteng ya. Sekarang di TV seliburan gitu. Nyesel nggak tuh? Nanti nih Pak yang nonton yang masuk di operan, kalau dulu yang naksir Bapak nih makin tambah ganteng aja ya Pak Kajati. Itu artinya kita ikut ngetop karena infotainment tiap hari. Nah itu suka dukanya. Terus Polikarpus yang pembunuhan Munir ikut sidang sampai saya eksekusi. Dan terakhir itu Lanyala itu yang ketua DPD itu saya sidangkan jadi waktu saya Kajari Surabaya. Saya Kajari Surabaya masih sidang. Saya kasih masih sidang. Jarang banget loh orang udah punya jabatan Kajari masih sidang. Kelas 1 lagi Surabaya ya Pak ya. Di Sangatta saya nyidangkan
yang kasus penodaan agama. Oh, Kajian juga penistaan. sidang sendiri. Wah, luar Saya biasa. ingin bahwa memberi contoh pada jaksa saya masih udah. Ada yang jaksa masih kasupsi aja udah titip-titip. Saya enggak Pak, saya enggak. Kasih udah nggak mau. Ajari saya. Kalaupun kalau Kajati ada kesempatan sidang saya. Oh iya. Bapak memberikan Itu. contoh yang luar biasa Luar ini biasa, buat benar. kami, Pak. Karena Harus ditiru ya. pernah Ya. jadi wartawan itu Mbak Mega. iya. Mayes ya. Terus Gimana? kalau sekarang harapannya nih Pak ke depannya, harapannya baik untuk kejaksaan maupun untuk Bapak nih nanti untuk Kedepannya, berharap untuk betul. jabatan yang lebih tinggi, karir yang lebih meroket. Yang pastinya kita semua pasti mendoakan sih. Dan Tapi mendukung kalau sih, dari Pak. Bapak sendiri Kalau gimana? saya itu satu ya. Kalau yang penting dimanapun kalian bertugas itu harus punya legacy Ya. yang baik. Insya Allah. Nah itulah. Dan yang kedua, semua pegawai itu kalau bisa branding dirimu dengan suatu kelebihan yang orang lain nggak mungkin. Kalau saya yakin nih, Mbak Yesi, Mbak ini sama, orang pintar semua. Tapi kalau Amin. punya kelebihan itu akan istimewa. Ya. Itu gali, Ya. explore kelebihanmu itu kemudian untuk kejaksaan. Insya Allah. Nah itu, jadi saya dulu jadi Kajari, orang belum berpikir pengembalian barang bukti itu diantar sampai rumah, saya sudah bikin. Terus kemudian tilang itu dulu kan sudah saya bikin cashless. Itu udah tahun 2012 tuh. Saksi selama ini kan ngeluh, datang panggil jam 10, sidangnya sampai jam 4. Iya. Tapi kan kelelaran. Saya udah bikin pelayanan saksi prima, jadi di ruangan dilayani saksi. Karena saksi itu yang mendukung dakwaan kita. Betul, Itu iya. nyawanya. Kuncinya ya, Pak, ya. Jangan dikleler-klelerkan itu. Itu banyaklah Iya. di program-program kami. Saya dulu yang tilang itu sudah bikin drive-thru. Pokoknya harus dibuat mudah lah. Ya. Dan sekarang alhamdulillah dengan anak-anak muda yang sudah berpikir out of the box ini, kejaksaan, apalagi Pak Jaksa Agungnya, dulu nulis aja harus izin. Ya. Pak Jaksa Agung ini bikin keputusan Jaksa Agung tidak perlu izin lagi. Nah, hebat. Karena memang tulisan medsos ini setiap prestasi sekecil apapun harus dikabarkan, harus Iya. disiarkan. Betul. Dulu nulis harus izin, gimana mengabarkan gitu. Yang penting ya tahu rambu-rambunya itu ya. Oke. 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 Bapak kan tadi bilang nih Pak, kita sebagai pegawai di kejaksaan, jaksa maupun pegawainya harus punya legacy ya Pak ya. Iya. Nah, gimana sekarang kita mau nanya nih Pak. Pasti teman-teman di rumah nih banyak anak-anak muda juga nih yang nonton Pak. Iya. Anak-anak muda yang masih kuliah maupun sarjana hukum ataupun di luar sarjana hukum. Kita mau nanya nih Pak, dari Bapak sendiri, apakah ada pesan nih Pak untuk anak-anak muda yang ingin bergabung di kejaksaan? Ya. Nah, Ya. itu Pak. Saya selalu ngomong kalau kejaksaan ini lembaga besar. Kalau orang ngomong KPK adalah super body, yang sebenarnya super body itu kejaksaan. Iya. Kan KPK juga bagian ya Pak? Iya, tidak ada lembaga yang mempunyai kewenangan lengkap. Contoh, kalau polisi hanya penyidikan, kalau hakim hanya proses sidangnya. Proses Kan. persidangan. Kita coba mulai jadi penyidik, Iya. penyelidik, jadi lawyer, jaksa pengacara negara, eksekusi coba. Semua dari hulu ke hilir kita yang punya. Iya, betul. Lembaga besar ini dan harus orang-orang pinter yang masuk sini. Maka saya juga ngomong ke anak saya, kamu cum laude dari UI, kemudian 3,5 tahun, gabunglah sama kejaksaan. Alhamdulillah kemarin dia juga mau, kejaksaan perlu orang-orang pinter. Iya, benar. Ya, ini kan alhamdulillah, nah, termasuk Mbak Mega, Mbak Yesi ini kan ranking juga semuanya. Insya Allah. Alhamdulillah kejaksaan sudah sangat diminati sekarang. Iya. Betul, betul. Ini- Sebentar, ya sih saya baru ingat loh ngomong-ngomong. Apa tuh? Ini tadi kan kita sharing kalau misalkan kejaksaan ini kan harus sarjana hukum atau apa gitu kan. Nah, ini saya baru ingat kalau Bapak nih pernah menjabat sebagai Kapus Kapus Daskrimti, Daskrimti. Iya. yang mana artinya peluang kejaksaan ini kan bukan hanya dari sarjana hukum. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Pak Iya. terkait Daskrimti itu sendiri. Daskrimti dulu ya mohon maaf masih dianggap tempat buangan karena orang
kena masalah terhadap Daskrimti, saya ubah image-nya. Daskrimti harus maju. Maka saat saya kasus Daskrimti, bahwa ke depan ini adalah era digital, maka semua harus digital. Bekerja berdasarkan bukti-bukti digital. Alhamdulillah kita waktu di sana sudah melahirkan CPD. Iya. Sampai sekarang dipakai kan? Sampai sekarang. Absen online, Absen online. kemudian CMS yang terintegrasi. Itu cita-cita saya. Ke depan itu semua baik ada jejak digitalnya lah. Jejak digital. Jadi nggak ada lagi perkara yang hilang, itu nggak ada. Luar biasa. Kasih tepuk Biasa tangan kan? dulu Iya, dong. itu. Dan Kalau yang dulu Daskrimti itu kayak Bapak sampaikan tadi itu dikesampingkan. Dikesampingkan. Sekarang justru malah utamanya kejaksaan ini semuanya berada di Karena Daskrimti. sekarang kita Iya. perlu yang namanya digitalisasi. Betul. Jadi kita sudah bisa work from anywhere. Iya, Wah. benar. Itu waktu zaman ini nih COVID waktu itu tuh. Iya, saya COVID. Coba kita bisa akhirnya dulu nggak ada yang mau tuh hakim diajak sidang Iya online. benar. Kita dorong Pak Jaksa Agung sidang online, akhirnya sidang online berjalan, baru ada dasar hukumnya yaitu peraturan Mahkamah Agung Perma. Tapi alhamdulillah sekarang itu lompatan itu. Luar biasa. Iya. Biasa sekali. Dan hal tersebut juga hal yang baik, Pak, karena kan tidak hanya sarjana hukum seperti yang Bapak bilang. Jadi dia ada formasi-formasi khusus untuk komputer itu sendiri. Betul, kejaksaan termasuk instansi yang paling banyak Paling merekrut banyak merekrut ya. sarjana komputer, sarjana informatika. Luar biasa kejaksaan. Luar biasa Dan salut sekali. saya pada pimpinan. Itulah kejaksaan. Wah, luar biasa sekali, Bapak. Sebenarnya masih pingin ngobrol Banyak panjang Bapak ya. nih. Tapi- Pengalaman Bapak kan juga banyak sekali, banyak Iya. yang ingin kita Tapi ketahui. mungkin nanti takutnya kita mengganggu waktu Bapak ya. Terima kasih padatnya. Pak. Ini Pak Aktivitas kasih, padatnya. kasih intel. Bagus podcastmu ini. Bagus ya Pak. Bagus, luar biasa. Dan hostnya juga. Wih. Luar biasa. Terima Luar kasih biasa. Bapak. Yes, oke. Nah, mungkin itu untuk semua teman-teman insan adiaksa yang ada di seluruh Nusantara, pesan-kesan dan juga ada sisi lain dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Banten yang tadi sudah di-sharingkan. Semoga dapat menambah manfaat, semangat baru, dan juga semoga Bapak terima kasih atas waktunya dan semoga Bapak selalu sehat selalu. Terima kasih, Mayes. Sama-sama, Bapak. Sekali lagi, tinggalkan legacy yang baik. Tinggalkan legacy yang dimanapun Anda berada. Siap, Coach insya Bapak Allah. hari ini tinggalkan legacy yang baik dimanapun berada. Anda ditugaskan dimanapun berada. Ya. Dan satu lagi Pak, kesannya dong Pak untuk Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dong Pak. Oke, semua yes. Yeay! Semua yes, semua yes. Terima kasih Gitu. Bapak. Terima Sehat selalu kasih. Bapak. Oke. Sampai ketemu lagi di podcast Obrolan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Bye-bye. Terima kasih. Obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.